Jadi kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kenapa kok teknologi ini sangat penting ya? Karena keunggulan teknologi ini ya, ini adalah suatu syarat, salah satu syarat perusahaan itu bisa menjadi kompetitif ya. Jadi kompetitif di sini artinya bisa masuk ke batas wilayah negara lain ya, atau bisa menguasai pasar atau bisa masuk pasar. Nah, itu. Ya. Kemudian ya, salah satu hal yang dijual ya untuk kita bisa masuk ke negara lain itu adalah keunggulan teknologi ya. Itu baik itu dia secara produk itu ada dua ya, barang dan jasa ya. Atau yang lain hal juga adalah secara sistem ya. Misalnya sistem manajemen ya. Sistem manajemen yang tentunya tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di negara yang kita akan tuju. Nah, itu. Kemudian dengan adanya keunggulan teknologi memberikan rasa percaya ya, baik itu kepada perusahaan ya untuk bisa masuk ke pasar internasional atau kepada konsumen di negara yang kita tuju ya. Itu. Jadi kalau teknologinya baik, nah, orang akan percaya ya. Sama halnya kalau misalnya secara individu, apabila kita mau memasarkan individu kita keluar, itu kan ada hal yang harus kita tanamkan ya. Kepercayaan, baik itu kepercayaan diri kita untuk bisa tampil di sana atau bisa berkecimpung atau berkiprah di negara luar ya, ataupun orang-orang luar itu percaya kepada kita ya untuk bisa kita tampil juga di ataupun bisa eksis ya, eksis atau berkiprah di negara luar. Nah, ini adalah keunggulan teknologi yang perannya penting, strategis ya. Kemudian dengan adanya teknologi yang unggul itu tentunya bisa membuat syarat-syarat investasi kita di luar negeri itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena memang dibutuhkan. Ya, itu. Kalau ada perusahaan mobil listrik ya atau Tesla ya, kalau bisa pahami Tesla, itu bukan dia yang melamar, justru banyak yang negara-negara lain tuh melamar Tesla. Jadi dia itu dilamar oleh negara, bukan dia melamar itu. Nah, itu. Kenapa? Karena memang teknologi Tesla itu ya hingga saat ini itu tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, itu. Nah, itu contohnya ya. Gitu. Kalau secara sederhana ya, secara personal ya, jenengan kalau memiliki keunggulan dibandingkan yang lain, tentu jenengan bisa jadi dilamar, bukan melamar, khususnya yang bagian cowok kan begitu. Contohnya seperti itu. Yang berikutnya adalah ya, dengan keunggulan teknologi ya bisa mengubah pembagian kerja internasional. Nah, dengan teknologi yang semakin baik ya, itu akan bisa mengurangi atau bisa meningkatkan efisiensi ya pada suatu perusahaan. Kemudian dengan adanya keunggulan teknologi, maka kita bisa membagi teknologi kita yang kita miliki kepada mitra-mitra kita yang ada di negara lain. Nah, dampaknya ya, meskipun ini membawa dampak positif, tapi kenyataannya kemajuan teknologi ini bisa memberikan dampak yang negatif. Dampak negatif itu apa? Adanya pengurangan kebutuhan tenaga kerja. Ya. Sehingga
bisa memunculkan PHK, ya. Itu. Nah, itu yang poin-poinnya di sana. Kemudian kita terkait pada kekuatan politiknya, ya. Nah, kekuatan politik suatu negara yang dianut itu berdampak, ya, ataupun bisa memberikan berdampak pada kebijakan suatu negara. Nah, ini contoh seperti itu. Ya. Arah politik suatu negara memberikan arah yang berbeda. Nah, contoh sejarah seperti ini. Meskipun jenengan belum lahir di masa Pak Harto, itu arah kebijakannya itu pada pertanian, nah, atau kepada industri. Ya. Nah, jadi industri agraris misalnya, industri dan juga agraris. Tentunya kan kebijakan pemerintah itu akan memberikan dampak dan perusahaan asing mana yang bisa masuk di Indonesia yang sesuai dengan mendukung cita-cita atau mendukung visi misi dari pimpinan saat itu. Nah itu. Ya. Kalau sekarang ini bisa jadi ada infrastruktur misalnya. Nah, itu. Jadi teknologi-teknologi infrastruktur atau perusahaan-perusahaan infrastruktur bisa dibutuhkan atau masuk di Indonesia. Nah itu contoh-contohnya. Ya. Ada yang kemudian yang perlu diperhatikan adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Biasanya ya perusahaan-perusahaan asing itu tidak bisa masuk atau melakukan hal yang sama di bidang kegiatan yang sudah dilakukan oleh BUMN. Misalnya apa? Misalnya pupuk misalnya, ataupun semen misalnya. Biasanya, tapi ini tidak selalu terjadi. Ya. Ada privatisasi. Pengertian privatisasi ini adalah mengambil alih atau mengubah, ya, perusahaan yang semula milik asing menjadi milik negara. Nah, itu namanya privatisasi. Atau terbalik, maaf, privatisasi ini adalah mengubah ya perusahaan yang milik negara ini menjadi milik perusahaan atau milik swasta. Nah, ini privatisasi. Kalau yang Paris sebutkan tadi, yang jelaskan tadi namanya nasionalisasi. Ya. Nasionalisasi itu mengubah perusahaan asing menjadi milik negara. Sedangkan privatisasi itu terbalik, mengubah atau menjual perusahaan negara ke asing. Asing dalam hal ini bukan hanya asing, tapi juga ke umum atau ke masyarakat umum. Nah ini disebut dengan privatisasi, sehingga miliknya bukan lagi menjadi milik negara. Kalau nasionalisasi, ini miliknya menjadi milik negara, yang semula milik swasta menjadi milik negara. Nah, di sini ada namanya nasionalisme. Negara yang paling kuat nasionalismenya itu apa? Coba bisa berikan contoh. Jadi negara yang kuat nasionalismenya itu diantaranya adalah Korea. Jadi Korea itu kalau produk-produknya itu kebanyakan masyarakatnya cinta untuk menggunakan produk dari dalam negerinya sendiri. Nah, di sini ada kebijakan perlindungan pemerintah, ya. Itu. Kemudian ada stabilitas, instabilitas pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya tidak stabil, maka perusahaan asing cenderung akan atau perusahaan dari luar cenderung akan tidak menanamkan atau membuka perusahaannya di negara tersebut. Nah, ya. Ada organisasi internasional juga bisa berpengaruh, ya. Atau misalnya katakanlah organisasi internasional seperti Greenpeace, ya, adalah organisasi yang bergerak pada lingkungan, ya. Nah, apabila Greenpeace ini memberikan rekomendasi yang buruk, ya, misalnya perusahaan itu merusak lingkungan, maka tentunya akan menghambat. Ya. Contoh misalnya seperti ini, kita punya perusahaan mebel atau perusahaan kayu. Kemudian perusahaan kayu itu dicap sebagai perusahaan lingkungan. Maka hasil kayu kita otomatis tidak akan bisa masuk ke negara Eropa. Ini salah satu contoh. Kemudian ada perusahaan internasional. Nah, itu sama perusahaan internasional, ya.
itu juga bisa memberikan semacam rekomendasi ya, atau memberikan dorongan ya, untuk kita bisa masuk ke negara yang sebelumnya sudah dia pernah masuk. Nah itu. Ini beberapa hal ya. Ada yang ditanyakan, monggo dipersilakan.